Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz. Jadi apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang pengapian elektronik. Jadi pelajaran kita 3 minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengapian elektronik. Di sana kita akan mempelajari cara kerja pengapiannya, cara perawatan pengapiannya. Kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponennya juga. Mungkin itulah schedule kita 3 minggu ke selanjutnya. Apa yang kita pelajari akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengapian DC. Apa itu pengapian DC? Apa saja fungsinya dan bagaimana cara kita merangkainya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pengapian DC? Pengapian DC adalah sebuah sistem pengapian yang memakai arus DC sebagai sumber tegangannya. Karena pengapian jenis DC ini memakai baterai sebagai sumber tegangannya, sehingga arus input lebih stabil di setiap putaran, baik tinggi maupun rendah. Setelah kita mengetahui apa itu pengapian DC, mari kita bahas satu persatu dari setiap komponennya, apa aja fungsinya dan bagaimana kita merangkainya. Yang pertama ada baterai atau sering kita sebut aki. Baterai adalah sumber arus pertama dalam sistem pengapian DC. Selanjutnya yaitu pulser. Pulser ini bertugas untuk memberikan sinyal kepada CDI untuk menentukan waktu pengapian. Kerja pulser sendiri terbantu oleh adanya magnet dan spool. Kemudian ada CDI. Fungsinya yaitu untuk mengatur lamanya percikan bunga api pada busi. Kerja CDI ini didukung oleh pulser tadi untuk memulai dan berakhirnya waktu pengapian. Kemudian ada coil. Coil sendiri berfungsi untuk memperbesar tegangan dan meneruskan tegangan input dari CDI sampai ke busi. Kemudian komponen yang terakhir adalah busi. Busi ini sebagai media untuk memercikkan bunga api ke ruangan bakar. Oke, setelah kita semua tahu komponen-komponennya dan fungsinya masing-masing, selanjutnya kita akan belajar merangkai sistem pengapian DC ini. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya, ada baterai, CDI, pulser, coil, dan busi. Untuk CDI saya akan menampilkan cuman soketnya saja, karena setiap motor itu berbeda-beda CDI. Arus pertama dari sistem pengapian DC adalah berawal dari baterai. Baterai sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub negatif dan positif. Untuk negatif kita hubungkan ke bodi, dan positif kita masukkan ke pin CDI. Kemudian kita lanjutkan ke pulser. Pulser ini juga memiliki positif dan negatif, dan
positif dan negatifnya itu kita hubungkan semuanya pada CDI. Setelah arus input dan pemberi sinyal sudah tersambung ke CDI, maka kita harus mencari output CDI dan menyambungkannya ke coil. Karena kerja CDI sendiri memiliki negatif, juga kita harus menghubungkannya ke bodi kendaraan. Nah, sekarang kita pin nomor 5 yang belum kita sambungkan. Biasanya pin nomor 5 ini setiap CDI memiliki satu pin yang tidak tersambung kemanapun atau buntu. Maka untuk coil sendiri kita sudah tahu larinya kemana, yaitu larinya ke busi. Untuk coil sendiri sebenarnya dia membutuhkan arus negatif. Jadi arus negatifnya sudah terhubung langsung ke bodi kendaraan kita. Sebenarnya bagian tersulit pengapian elektronik ini yaitu berada di bagian CDI, karena setiap CDI pada motor kendaraan itu berbeda-beda. Kutub arus masuk dan arus keluarnya semuanya berbeda-beda setiap sepeda motor. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi tentang rangkaian pengapian DC ini. Saya harap semuanya bisa belajar lagi di rumah dan cari referensi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perawatan tentang pengapian ini. Jadi apa-apa yang saya pelajari akan saya sampaikan pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelumnya tadi kita sudah melihat gambar dan fungsinya saja, fungsi komponen pengapian DC. Nah, sekarang kita langsung ke lapangan atau kita langsung melakukan observasi ke bengkel dan kita langsung melihat secara langsung komponen-komponen pengapian yang tadi. Baiklah, yang pertama ini ada baterai atau biasa kita sebut aki. Jadi baterai ini berfungsi untuk sumber arus dari DC. Nah, jadi berbeda antara AC dan DC. Kalau DC, sumber arusnya berasal dari baterai ini atau aki. Sedangkan untuk AC bersumber dari spool. Nah, selanjutnya ada CDI. Nah, CDI ini berfungsi untuk mengatur kapan terjadinya percikan bunga api terhadap busi. Fungsi CDI itu jadi untuk mengatur kapan waktunya percikan bunga api terjadi. Nah, selanjutnya ini ada kiprok. Kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan. Nah, jadi fungsinya untuk menstabilkan arus dan tegangan. Nah, selanjutnya arusnya itu dialirkan ke aki lagi. Nah, di sini ada juga namanya ini coil. Nah, ini namanya coil. Coil ini berfungsi untuk membesarkan arus. Jadi arus yang awalnya datang itu 12 volt, nah, dibesarkan oleh coil ini menjadi 10.000 volt lebih. Nah, jadi ini fungsi utamanya yaitu membesarkan arus berkali-kali lipat. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu ada pulser. Nah, ini ada pulser dan ini ada tonjolannya.
Nah, jadi fungsi pulser ini adalah untuk mendeteksi posisi piston dan mengirim sinyalnya langsung nanti ke CDI. Nah, jadi setiap tonjolan ini bertemu dengan pulser, maka sinyalnya akan terhubung langsung nanti ke CDI. Nah, selanjutnya ini ada busi. Jadi busi ini sambungan dari apa tadi? Dari coil. Coil tadi setelah arusnya dibesarkan dari coil, nah langsung dihubungkan lagi ke busi ini. Nah, busi inilah yang bertugas nanti memarkirkan bunga api ke dalam silinder yang akan membakar komponen. Maksud saya akan membakar campuran bahan bakar dan udara, dan terjadilah langkah usaha. Demikianlah video pembelajaran yang Bapak buat. Semoga ilmu yang Bapak berikan di video tersebut menjadi bermanfaat bagi Anda semua. Dan Bapak harap Anda semua lebih rajin lagi belajar mencari sumber belajar yang lain seperti di internet atau langsung observasi ke bengkel. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.